Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, nanti kita akan sharing dan mendengarkan pemaparan dari narasumber. Mohon izin menyapa sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Slamet SPD MPD. Selamat pagi Pak Slamet. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi juga Pak Slamet. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Suara jelas? Terdengar dengan jelas Pak, mohon izin. Oke, Baik. gambar jelas, gambar. Gambar juga jelas, Pak. Masya Allah. Siap kalau begitu. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, agar kegiatan kita diberikan keberkahan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izin berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Baik. Tak lengkap pula kalau rasanya saya tidak mendengar suara semangatnya Bapak Ibu pada pagi hari ini. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Boleh dong open mic. Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah sehat Mbak Alhamdulillah. Nova. Ya, Alhamdulillah, udah sehat. baik. Bapak Ibu, mohon izin untuk open mic-nya juga. Karena saya mau ajak Bapak Ibu untuk salam khas yang disupport oleh Generasi Indonesia. Salam cerdas antusias. Bapak Ibu, mohon izin nanti kalau saya tanya apa kabar Bapak Ibu hari ini, jawabnya pakai semangat penuh semangat dan pakai gerakan cerdas antusias. Bisa ya Bapak Ibu ya? Ya, Oke, siap. Yang belum open mic-nya dulu biar suaranya terdengar. Oke, kalau begitu, izin saya tanya, apa kabar Bapak Ibu hari ini? Cerdas antusias. antusias. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, langsung saja kita akan ke sesi bersama Pak Slamet. Namun sebelumnya saya izin memperkenalkan kembali Pak Slamet ini siapa Mbak Nova yang hadir pada hari ini menemani kita dan akan sharing bersama kita. Mohon izin Bapak Ibu membacakan CV beliau secara singkat. Baik, nama lengkap beliau Bapak Slamet SPD MPD. Beliau merupakan profesional trainer, praktisi handal pada dunia pendidikan, motivator dunia pendidikan, direktur LKP Hidup Cerdas dan Bahagia, dan beliau ini juga seorang konten kreator atau YouTuber. Wah, semangat semangat berkonten beliau ini luar biasa, Bapak Ibu. Nanti boleh ya Pak di-spill nama nama channelnya apa? Ya, Oke, nah ini sekedar informasi untuk Bapak Ibu. Kalau nanti di tengah-tengah kegiatan Bapak Ibu berkendala untuk join kembali melalui Zoom-nya, Bapak Ibu bisa join melalui live streaming YouTube ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau begitu izin langsung saja kepada Pak Slamet dengan segala hormat dipersilahkan Pak. Pak Slamet. baik. Oke. Ya, siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Warahmatullahi pagi wabarakatuh. untuk kita semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita bisa bertemu, berkumpul, dan nanti tukar informasi. Terima kasih kepada penyelenggara dari Generasi Cerdas Indonesia yang tentunya organisasi ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman yang ada di dunia pendidikan. Rasanya tiada kata selain kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pertemuan ini tentunya kita berharap bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa tukar informasi. Baik, pada pertemuan kali ini kegiatan webinar dengan tema pengembangan karakter berintegritas kunci sukses dalam mengoptimalkan budaya kerja.
Pada 2 jam ke depan, saya akan coba sharing dan nanti tentu kita bisa diskusi terkait hal-hal yang ada pada tema ini. Agar kita bisa lancar untuk aktivitas ini, saya berharap Bapak dan Ibu peserta bisa menggunakan 2 device ya. Device yang pertama mungkin laptop sebagai layar utama untuk Zoom dan nanti HP-nya sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan ini. Karena nanti akan ada video maupun simulasi dari tes kecil terkait dengan karakter, ini tentu bisa kita lakukan dengan baik. Nah, bagi yang tidak siap dengan 2 device, maka 1 device juga bisa, yaitu dengan laptop, yang tentunya nanti layarnya akan terbagi ketika Bapak dan Ibu mengaktifkan eh, laptop sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan ini. Baik, Bapak dan Ibu, izin share paparan saya. Oke, apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Iya, sudah Pak, sudah terlihat. Oke. Judul yang ada di depan Bapak dan Ibu memang tidak sama persis dengan tema yang ada, tetapi isinya nanti tentunya kita akan membahas sesuai dengan tema. Baik Bapak dan Ibu, materi ini bentuknya adalah e-book yang Bapak Ibu bisa akses langsung di website hanya1.com. Setelah selesai acara ini pun nanti link bisa saya bagi sehingga Bapak dan Ibu bisa menggunakannya kapan saja sepanjang jaringan internetnya ada. Baik, pertama saya perkenalkan website ini yang nanti akan menjadi akses utama www.hanya1.com. Perlu Ibu nanti catat karena kita akan masuk ke situ. Yang kedua tadi Mbak Nova minta untuk memperkenalkan channel YouTube-nya. Jadi channel YouTube-nya adalah Hidup Cerdas dan Bahagia. Di channel ini memang saya mengkhususkan video-video yang terkait dengan inspirasi. Inspirasi untuk bisa hidup cerdas dan bahagia. Yang ketiga ini ada password. Passwordnya tolong dicatat karena password ini nanti akan masuk e-book yang Bapak dan Ibu nanti bisa diakses sebaiknya lewat HP. Karena nanti laptopnya kita pakai untuk paparan saya. Sehingga Ibu Bapak paparan bisa terlihat, tapi di HP Ibu Bapak bisa mengikuti lewat e-book. Kira-kira ada pertanyaan? Atau lanjut? Baik Bapak dan Ibu. Tadi materinya judulnya seperti ini. Nah silakan Bapak dan Ibu melalui device HP coba masukkan alamat di browsernya yaitu www.hanya1.com. Di saya sudah Pak, bagaimana di tempat Bapak Ibu? Oke, sudah terlihat ya Mbak Nova ya? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke. Ini belum mulai, ini baru memperkenalkan dulu ya, memperkenalkan ibunya nanti seperti apa, cara bukanya seperti apa. Saya belum mulai ke materi. Oke, Bapak Ibu sudah semua di dalam website hanya1.com. Sudah, Pak. Oke, saya tunggu ya. Ini kalau sudah, di atas ini kan ada menu nih, mulai dari assessment, capacity building, IT training, in-house training, e-book creator, sentra e-book, video, dan YouTube. Kita akan masuk, silahkan pilih menu in-house training. Ketika kita klik,
Ini akan masuk ke halaman in-house training. Kita tunggu. Nah, in-house training ini isinya adalah materi-materi yang biasanya dibutuhkan oleh pihak sekolah ataupun unit kerja untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya. Nah, Ibu Bapak tarik ke bawah, di sebelah kiri ada modul pelatihan. Nah, di modul pelatihan ini banyak pilihan. Hari ini yang akan kita bahas yang paling bawah, yaitu pengembangan karakter, integritas, dan budaya kerja. Silahkan diklik. Nah, kalau Ibu Bapak klik, ini muncul minta password. Silahkan password yang tadi sudah Bapak Ibu catat, dimasukkan. Nanti tinggal login. Izin Pak Selamat Bapak Ibu bisa sudah login diulangi belum? lagi Pak. Izin Pak bisa diulangi lagi Pak Selamat. Saya ulang. Ibu Bapak awalnya berada di website hanya1.com. Nah, di atas ini ada menu, ada assessment, ada capacity building, ada IT training, ada in-house training, ada e-book kreator, ada sentra e-book, ada video, ada YouTube. Yang masih berada di katalog, silahkan pilih in-house training. Jadi kalau kita pilih, diklik, dia akan muncul halaman in-house training. Apakah semua sudah berada di posisi ini? Iya, sudah, Pak. Iya, sudah, Ya, Pak. oke. Kalau sudah, silahkan halaman ini digeser ke bawah, ditarik perlahan-lahan. Nah, di kolom yang kiri itu kan ada visi, ada misi, ada moto, ada modul. Nah, Ibu Bapak pilih modul pelatihan yang judulnya pengembangan karakter, integritas, dan budaya kerja atau yang paling bawah. Sudah ketemu? Sudah Pak. Ya, oke. Silahkan dipilih. Diklik. Ya, sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau minta password, silahkan masukkan password yang tadi. Hanya satu kom ya Pak. Ya, passwordnya yang tadi Bu, yang studio, S-nya besar, studio, kemudian huruf Z, angka 0, atau saya tayangin lagi. Izin Pak Selamat, Bapak Ibu untuk passwordnya bisa lihat di kolom chat, tinggal copy aja. Sudah dikirimkan sama operator. Oke, siap, mantap, makasih. Siap. Iya Bu. Tuh. Sudah bisa masuk? Iya, sudah, Pak. Sudah bisa. Sudah ya. Nah, sekarang saya mau mau menyampaikan cara-cara membuka e-book, ya. Membuka e-book itu sama juga membuka buku. Jadi Bapak dan Ibu tinggal HP-nya kalau bisa posisinya horizontal. Jadi layarnya supaya bisa posisi horizontal. Kalau yang rotasinya belum hidup, tolong dihidupkan. Posisi HP berada pada posisi horizontal. Nah, seperti ini kelihatan nggak ya,
Mbak Nova nih, saya pakai HP nih. Terlihat, Pak. Nah, horizontal seperti ini, nanti tinggal telunjuk, tempelkan di area buku gitu, kemudian digeser, ya. Nah, digeser seperti diusap, 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 diusap. Nah, itu kan kebuka tuh, diusap, diusap. Kalau ke kanan, ya buka ke kanan, ke kiri, buka ke kiri. Sudah bisa? Bisa, Cara Pak. kedua, pakai navigator ya. Jadi kalau posisi awal, navigatornya memang tidak terlihat. Tapi ketika jari kita sentuhkan di tengah, maka dari bawah akan muncul menu. Dari bawah akan muncul menu, itu ada navigator tanda panah, tanda panah. Sudah bisa Bapak Ibu? Bisa Ada Pak? yang mengalami kesulitan? Alhamdulillah tidak. Tidak. Ya ini sebenarnya sih Ibu biasa aja ya. Nah, berarti Ibu udah bisa diusap-usap ya. Iya, udah Pak. Kalau di bawah itu kan muncul menu ketika ketika jari kita tempelkan, tapi jangan lama-lama, cuma nempel aja sekedar ngeluarin menu aja. Nah, kalau sudah ditempelkan keluar menu, di situ ada garis 3. Garis 3 itu kalau Ibu klik, Bapak klik, maka dia akan muncul daftar konten. Ya. Jadi daftar konten itu nanti munculnya seperti ini. Kalau Ibu lihat di layar layar laptop, ya. Jadi kalau di HP itu karena posisinya sempit, jadi untuk mengeluarkan navigator ini yang di bawah ini perlu disentuh dulu. Kalau sudah disentuh ini ada untuk zoom, untuk daftar menu, ini tombol panah untuk lanjut halaman atau kembali ke halaman semula. Oke, Bapak dan Ibu sudah bisa mengakses? Kalau sudah, Kalau silakan di Bapak Ibu. kalau di tab Pak, nggak ada gambar Kalau itu di Pak. gambar apa? Gambarnya langsung gambar perubahan gambar-gambar Pak. Maksudnya Ibu sudah bisa melihat cover Ibu belum, pengembangan karakter dan budaya kerja yang muter-muter udah kelihatan. Udah. Sudah. Di tab sama aja Bu, tab sama dengan HP sama. Oh Boleh Ibu gitu. usap aja juga apa-apa, nggak apa-apa. Diusap saja coba, diusap buka kanan, buka kiri, jalan nggak? Iya, Jalan. jalan. Oke. Udah ya, kalau udah semua kita mau lanjut nih ya. Setelah cover ini, klik pakai navigator. Ini muncul profil saya yang tadi sudah dibacakan oleh moderator Mbak Nova. Ya, saya nggak akan ngulang lagi. Kemudian next halaman berikutnya, dia akan muncul sekilas informasi terkait dengan LKP Hidup Cerdas dan Bahagia. Nah, hidup cerdas dan bahagia adalah sebuah gerakan untuk menemukan hakikat tujuan kehidupan. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti hidupnya ingin bahagia. Oleh karena itu, LKP ini saya buat dalam rangka mengajak kepada semua warga bagaimana kita bisa hidup cerdas dan bahagia. Cerdas artinya kita bisa mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Baik potensi yang ada pada diri kita maupun potensi yang ada di lingkungan kita. Bahagia artinya secara sederhana kita bisa menyelesaikan problem-problem kehidupan. Oleh karena itu dalam setiap doa bagi yang muslim tentu di akhir doanya selalu membaca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karena sesungguhnya hidup kita ini bertujuan untuk bahagia baik di dunia maupun di akhirat.
visinya adalah mewujudkan hidup cerdas dan bahagia. Misinya yang pertama menjadi mitra untuk semua orang. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa menjadi mitra dari LKP ini. Misi kedua mencerdaskan masyarakat. Nah, dalam mencerdaskan masyarakat itulah saya membuat channel di YouTube, nama channelnya Hidup Cerdas dan Bahagia. Misi yang ketiga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mencerdaskan. Kita tahu bahwa saat ini teknologi informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Oleh karena itu, kita jangan alergi terhadap pemanfaat teknologi informasi. Termasuk materi saya share dalam bentuk e-book supaya Bapak dan Ibu juga familiar dengan teknologi informasi. Nah, channel kanan nanti akan kita akses beberapa video karena masuk pada pembelajaran materi hari ini. Bapak dan Ibu, kembali ke HP Bapak dan Ibu masing-masing. Coba dicari halaman e-booknya berada pada halaman 6 dan 7. Tampil seperti layar Zoom ini. Silakan, apakah sudah ketemu layar ini? Oke, bagaimana Atau Bapak Ibu? saya ambil acak ya sesuai dengan yang ada di monitor saya. Iya, Pak. Bu Mujianti, Bu Mujianti, apa Tanti ini panggilannya? Bu, HP Ya, Ibu sudah berada di halaman 67, Bu? udah. Oke, kalau sudah Bapak dan Ibu mengawali pembicaraan terkait dengan karakter dan integritas serta budaya kerja, silakan putar video yang ada di HP Bapak dan Ibu yang judulnya Inspirasi Botol sebagai sebuah filosofi kehidupan. Video ini ada di channel YouTube Hidup Cerdas dan Bahagia. Tapi karena sudah saya siapkan menjadi satu dengan e-book, Bapak Ibu nggak usah buka YouTube-nya. Jadi langsung play pada HP Ibu masing-masing. Nanti dicatat informasi yang muncul sebagai bagian yang akan kita diskusikan. Silakan Bapak dan Ibu, ini waktunya hanya 3 menit video ini. Silakan, saya tidak putar di sini supaya Ibu bisa mengakses lewat HP masing-masing. Sambil belajar bagaimana e-book multimedia ini bisa terakses dengan baik. Silakan. Kalau ada kendala, disampaikan saja. Izin Pak Slamet, ini ada request Ya. dari beberapa peserta. Nah, Langsung ditampilkan saja karena beberapa Bapak Ibu ini ada terkendala sinyal, jadi belum bisa join atau belum bisa membuka platformnya. Seperti itu. begitu. Izin, Pak. Berarti saya tampilkan di sini. Betul, Pak. Baik, baik, baik. Oke ya. Jadi ini tinggal yang sudah bisa di HP, silakan di HP. Yang belum bisa boleh menyaksikan di sini. Jadi kalau kita tekan tombol play, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa apakah suaranya kembali di masuk, channel Hidup Bu? Cerdas dan Masuk, Bahagia. Pak, suaranya. Pada video kali Masuk ini, nggak? Nggak kita ada. akan membahas Nggak ada. inspirasi botol sebagai Nah, sebuah filosofi Masuk, Pak. masuk. Oke, kalau masuk saya lanjut. Saya masuk ya. kehidupan. Di hadapan kita, ada 5 botol dengan model dan ukuran yang sama. Kemudian botol-botol ini masing-masing diisi dengan air mineral, sirup,
susu, madu, dan air kotor. Botol yang berisi air mineral, harganya 4 ribuan. Yang berisi sirup harganya 5 ribuan. Yang berisi susu harganya 10 ribuan. Dan yang berisi madu harganya 50 ribuan. Sedangkan botol yang berisi air kotor tidak laku dijual dan dibuang begitu saja karena tidak mempunyai nilai. Dari kejadian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa isi dari sebuah botol akan menentukan harga. Mengapa harganya bisa berbeda? Padahal model botol yang digunakan adalah sama, volume cairan yang dimasukkan juga sama. Nah, ternyata yang membedakan harganya adalah isi botol tersebut karena mempunyai nilai yang berbeda. Demikian juga halnya dengan manusia. Pada hakikatnya semua manusia itu sama. Setiap manusia mempunyai akal dan nafsu. Namun yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya adalah karakternya. Setiap diri individu mempunyai karakter yang berbeda-beda dan khas antara satu dengan yang lainnya. Karakter adalah suatu pembawaan individu berupa sifat, kepribadian, watak, serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang berkarakter baik biasanya menjadi orang yang berintegritas. Karakter dalam diri seseorang terjadi melalui proses pembelajaran sepanjang hidupnya. Secara umum, fungsi pendidikan adalah untuk membentuk karakter seorang, baik karakter antara manusia dengan Tuhannya, karakter terhadap sesama manusia, maupun karakter dengan lingkungannya, sehingga ia menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik, serta kompeten. Kesuksesan proses pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat, sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Bila hal ini bisa menjadi kesadaran kita bersama, maka akan tercipta keharmonisasian dan kebahagiaan dalam kehidupan. Semoga video ini bermanfaat. Salam cerdas dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu, sudah bisa disaksikan lewat monitor dari Zoom ya. Setelah kita melihat tampilan dari video yang singkat ini, kurang lebih 3 menit, menggambarkan bagaimana karakter, integritas, dan kesuksesan bisa terlihat dari video ini. Oleh karena itu, saya ingin mendengarkan dari Bapak dan Ibu, siapa yang ingin memberi komen dari tayangan singkat video ini. Silakan mungkin 1 atau 2 orang, yang Mbak Nova juga bisa buka akses dari audionya supaya kita terlihat. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Pak Slamet. Dipersilakan Bapak Ibu untuk memberikan feedbacknya ya Pak Slamet ya. Feedbacknya Ya dari video ini ya. dari video yang sudah kita saksikan tadi bersama-sama. Siapa yang mau open mic-nya ini di luar? Biar nggak ngantuk nih, kalau mendengarkan aja kan ngantuk. Boleh Biar saya, ada Bu? komunikasi. Oke, dipersilakan Bu Nur Evi ya. Betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Selamat? Alhamdulillah, lihat Pak Selamat. Alhamdulillah. Ya, izin menjawab Pak Selamat, kalau salah tolong dikoreksi ya Pak ya. Ya Bu. Jadi dari video yang ditayangkan tadi, saya melihatnya bahwa pada saat kita melihat sesuatu yang berbeda, tergantung dari isinya.
kalau isinya eh, membuat obat atau membuat sesuatu yang menyehatkan, itu akan membuat nilai yang lebih tinggi dari finansialnya. Tetapi kalau seandainya yang isinya itu sendiri justru malah merusak atau membuat penyakit, itu bahkan bisa jadi tidak bernilai. Artinya apa? Pada saat kita berada di posisi yang memiliki kualitas, memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan yang lebih, tentunya akan di masyarakat itu nilainya akan semakin tinggi, terutama dari sisi sikap dan perilakunya diharapkan bisa memberikan contoh. Kemudian untuk yang memang dalam kehidupan sehari-harinya, misalkan dia terbiasa dengan karakter yang tidak baik, misalkan akhirnya dia akan dicap oleh masyarakat atau akan dilihat oleh masyarakat sesuatu yang tidak bernilai, bahkan bisa jadi akan merusak. Kemudian kalau kita berada dalam posisi yang netral, yang tadi dicontohkan air putih tadi, kita tidak berada di posisi yang memang akan mengisi, akan dijadikan warna apa nih? Apakah menjadi bagus ataukah tidak bagus? Tentunya dengan kondisi yang sekarang ini, isi air putih ini akan mempengaruhi hasil nantinya. Apakah akan menghasilkan cuan yang luar biasa ataukah tidak mungkin gitu. Mungkin itu Pak, selamat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih Bu. Ya, kita kasih hadiah tepuk tangan dulu dah. Baik, ada satu lagi. Kalau bisa Iya, sih yang mewakili boleh bapak-bapak Pak. ini suaranya biar, nah, boleh Tanti ibu-ibu Pak, juga boleh nggak Pak. apa-apa. Boleh, boleh. Nama Bu? Ibu Tanti Pak. Tanti Bu Pak. Tanti ya. Yo, Tanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat, terima kasih. Mungkin ini dari kelima eh, filosofi botol ini Pak mencerminkan karakter seseorang atau kepribadian seseorang yang berbeda-beda. Mungkin mulai dari sirup gitu ya Pak. Sirup itu bisa melambangkan mungkin di sini menyenangkan, manis gitu ya Pak, lembut, perhatian gitu. Nggak membuat seseorang jenuh gitu. Kalau susu, kalau menurut saya, seseorang ini karakternya mungkin bisa memberikan asupan positif atau yang mengandung nutrisi lah kalau susu itu ya Pak. Asupan positif bagi seseorang, peduli begitu ya Pak. Uh, dan apa ya? Ya pokoknya dia memberikan peduli sama teman-temannya atau orang begitu ya Pak. Pokoknya memberikan asupan positif lah bagi bagi orang lain gitu. Kalau air kotor ya itu negatif Pak kalau menurut saya dibandingkan susu begitu. Karena mungkin dia penuh dengan prasangka begitu atau toksik mungkin Pak kalau kita sebutnya kalau dalam bahasa Inggris itu toksik gitu. Jadi orang yang mempunyai sifat seperti filosofi air kotor ini dia punya pemikiran yang negatif jadi nggak pernah jernih seperti itu pemikirannya. Lalu kalau madu itu kan kalau di agama Islam itu madu itu melambangkan seseorang yang karakternya itu uh, memberikan apa ya manfaat atau hikmah gitu ya Pak. Nah, sumber kebaikan, penyembuh gitu istilahnya seperti itu untuk madu gitu. Dan di sini saya bisa simpulkan kalau air putih itu mungkin sederhana gitu ya Pak. Karakter air putih itu kan apa adanya gitu, transparan seperti itu. Nah, mungkin saya bisa memberikan kesimpulan dari kelima air yang di dalam botol ini. Jadi di sini bagaimana seseorang bisa memiliki karakter seperti isi botol yang berbeda-beda, bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia di luar, tergantung pada campuran karakter yang mereka miliki seperti itu Pak. Jadi memang pada akhirnya kehidupan itu mungkin keseimbangan antara sifat dan kepribadian. Jadi membentuk siapa mereka sebenarnya. Seperti itu Pak Selamat. Itu saja Pak. Makasih Pak. Oke, makasih Bu Tanti ya. Baik, Bapak dan Ibu. Memang kalau saya minta satu persatu itu kita akan menambah hasanah pengetahuan. Tapi karena waktu terbatas nggak mungkin satu persatu bicara semua. Jadi cukup dua orang ya. Jadi Bapak dan Ibu, video tadi menggambarkan ya botol yang ukurannya sama tapi isinya berbeda itu nilainya berbeda. Kemudian di menit berikutnya terinformasi manusia itu pada dasarnya sama. Tapi ternyata perilakunya aneh-aneh.
Nah, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh kepribadiannya. Nah, kepribadian itu roh dari sebuah karakter. Nah, mengapa ada dunia pendidikan? Tentunya dunia pendidikan ini bertujuan untuk membentuk karakter. Karakter yang seperti apa? Ya, seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mempunyai jiwa, keimanan, dan ketakwaan, mempunyai moral yang baik, jujur, berintegritas, dan seterusnya. Oleh karena itu, video ini saya buat dalam rangka memberi informasi kepada masyarakat bahwa nilai seseorang itu tergantung karakternya. Atau tadi harga sebuah botol berikut isinya tergantung isinya. Nah, Bapak dan Ibu, saya menganalogkan siswa-siswi di sekolah Bapak dan Ibu itu pada dasarnya sebagai manusia sama. Dia punya akal, dia punya hati, dia punya naluri, dia punya nafsu, dan seterusnya. Namun, pendidikan sebagai sebuah aktivitas yang membentuk karakter, ini menjadi peran yang sangat penting. Artinya apa? Kalau anak siswa itu kita anggap sebagai botol, nah Bapak Ibu itu yang akan mengisi. Apakah Bapak Ibu mau mengisi yang harganya atau nilainya itu sebatas hanya sekedar dia bisa hidup? Atau Bapak Ibu ingin mengisi karakter anak itu sebagai sebuah anak yang mempunyai karakter-karakter seperti yang diharapkan? Oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak dan Ibu, isilah anak dengan karakter. Bukankah tujuan dari pendidikan saat ini, kurikulum merdeka, membentuk profil pelajar Pancasila? Nah, itu tergantung kita semua. Saya terus terang aja masih sedih Bapak dan Ibu ketika melihat, mendengar, menyaksikan video-video yang bertebaran di WA. Masih ada informasi bahwa pelajar-pelajar berbuat asusila, pelajar-pelajar bertawuran, pelajar membunuh, dan sebagainya. Ini kan menjadi tantangan bagi kita semua yang berada di dunia pendidikan. Apakah ini hasil dari sebuah proses kita? Ini kita perlu berpikir yang lebih dalam. Lihat gambar sebelah kanan monitor saya. Itu kan ada gelas ya. Gelas saya isi air. Ini isinya air teh. Bisa terlihat gambar sebelah kanan Bapak Ibu? Bisa. Pertanyaannya adalah, apakah gelas ini setengah isi? Maaf ini agak salah ketik. Yang A itu bukan setelah ya. Seharusnya setengah isi. Saya salah ketik. Yang sebelah kanan, yang B, setengah kosong. Saya ulang. Gelas ini memang sudah saya isi dengan air teh, kemudian saya foto. Pertanyaannya, yang A setengah isi, yang B setengah kosong. Kira-kira Bapak dan Ibu melihat gambar ini jawabannya A atau B ya? A. B, Pak. A. Setengah kosong. Bu Nova bisa melihat beberapa orang. Isinya A atau B ya? Silakan buka aja mic-nya. Oke. Silakan Bapak Ibu. B, Pak. Yang A. Yang A. Kalau dari Bu Tanti yang A. Saya B. B, B, Pak. Oh, Bu Tanti B. Sama saya A. Ibu Ada Sali. yang A, ada yang Ibu B ya. Sali A. Iya, betul Pak. Ada yang menjawab setengah isi, yaitu yang A. Saya yakin kalau saya cacah, biasanya banyak menjawab A. Yang menjawab B itu hanya beberapa orang. Walaupun aslinya A atau B itu sama. Ini hanya sebutan. Tapi sebutan itu mengandung makna. Maknanya apa? Maknanya pola pikir kita. Jadi yang menjawab A atau setengah
isi, mohon maaf, ini kecenderungannya orang-orang yang kurang kreatif. Maaf Bu Tanti, ya. Yang memilih A ini kelompok orang-orang yang kurang kreatif. Yang menjawab B Aku ini B, adalah Pak. kelompok orang-orang yang kreatif. Aku B, Pak, tepat Yang selamat. tidak menjawab A atau tidak menjawab B ini kelompok orang yang malas. Nah, mengapa seperti ini? Ayo kita urai. Umpamanya di gelas ini ya akan saya masukkan 3 bola pingpong. Saya masukkan 1, dia masuk. Saya tambahkan 1 lagi, masih masuk. Tapi begitu bola pingpong yang ketiga mau saya masukkan, dia tidak bisa masuk. Kira-kira gelas ini sudah dikatakan penuh atau belum ya? Dengan tambahan 2 bola pingpong itu. Penuh, Pak. Belum, oke. Kenapa Bu Tanti kok sudah ditambahkan bola pingpong 2 kok masih dianggap belum penuh? Karena cuma 2, Pak. Ya, Karena cuma 2, Pak, bolanya. bola Kalau ketiga 4 kan nggak mungkin bisa penuh, Pak. masuk. Oh iya. Ya, Ibu menyebut kok belum penuh gitu. Padahal bola ketiga nggak bisa masuk. Kira-kira apa? Karena belum tumpah airnya Pak dengan 2 bola Belum tadi. tumpah airnya, oke. Nah, sehingga Misalnya lagi, saya ambil beras 2 sendok nih. Saya tambahkan ke gelas. 1 sendok masih bisa masuk. Saya tambahkan beras di sendok yang kedua. Masuk, tapi cuma setengahnya. Kata Bu Tanti, airnya belum tumpah. Nah, begitu belum habis sendok yang kedua, airnya sudah tumpah. Apakah itu sudah penuh, Bu Tati? Sudah penuh, Pak. Sudah penuh. Yang lain? ya, Pak. Pak tumpah malah, Pak. Oke. Nah, artinya Bapak dan Ibu, kita memandang gelas yang seperti ini harusnya pada posisi setengah kosong. Kenapa? Karena kita masih bisa mengisikan sesuatu ke dalam gelas. Tapi kalau kita memandang gelas ini setengah isi, biasanya kita malas untuk memberi tambahan. Yang ada kita ambil dulu, baru kita tuangin. Nah, anggap Bapak dan Ibu, siswa itu sudah kondisinya seperti gelas ini. Kenapa? Dia dari rumah pasti sudah mendapatkan bekal terkait karakter, terkait perilaku dari kedua orang tuanya. Di masyarakat, siswa juga sudah menyerap apa-apa yang terjadi di masyarakat. Ketika siswa itu datang ke sekolah, nah bagaimana nih guru memandang? Kalau guru memandangnya itu setengah isi, guru akan menganggap, biarin aja, tugas saya kan adalah ngajar. Saya akan ngajar sesuai dengan tugas yang tertera pada kurikulum. Dia akan cuek kepada permasalahan integritas maupun perilaku siswa. Tetapi bagi guru yang memandang bahwa siswa ini masih ada yang kosong, maka guru ini akan mengisi. Boleh saja kita mengampu pelajaran matematika. Ya, kita ngajar matematika, kompetensinya kita ajarkan. Tetapi di luar ngajar matematika, kita juga akan memasukkan nilai-nilai karakter kepada pribadi siswa. Boleh saja kita ngajar fisika, tapi selain materi fisika kita berikan, kita juga harus bisa memasukkan karakter-karakter, nilai-nilai luhur dari kepribadian yang kita harapkan. Itulah yang saya sebut kreatif. Bapak dan Ibu, mohon maaf, ada 3 kelompok guru nih katanya. Yang pertama disebut guru nyasar. Yang kedua disebut guru bayar. Yang ketiga disebut guru ideal atau guru sadar. Saya ulang, ada guru nyasar, ada guru bayar,
ada guru sadar. Bagi yang merasa, mohon maaf ya, sebagai gurunya guru sadar, pasti dia akan mengajar, dia akan membimbing dengan sepenuh hati. Ngajarnya dengan berbagai macam metode yang dia sendiri buat. Tetapi bagi guru yang nyasar, dia ngajar hanya sebatas karena dia tidak punya aktivitas lain. Artinya mungkin sejarahnya ada guru yang memang awalnya tidak menginginkan profesi guru. Tapi karena nyari pekerjaan sulit, kebetulan sekolahnya ada di sebelah rumahnya, atau ada saudaranya yang mengelola pendidikan, akhirnya ya udahlah, kita jadi guru saja. Itu namanya guru nyasar. Kemudian ada guru bayar. Guru bayar itu biasanya cenderung berhitung. Saya ngajar itu dapat berapa. Kemudian saya berapa jam. Dia hitung-hitungan. Setiap diberi tugas, dia akan tanya, ada honornya enggak? Nah ini namanya guru bayar. Jadi dia mau kerja kalau ada cuannya. Tapi kalau guru yang sadar, itu tidak menjadi faktor utama. Nah bagi yang masih nyasar, bagi yang masih bayar, insya Allah nanti di akhir kegiatan ini menjadi guru yang sadar. Karena bagaimanapun juga bangsa Indonesia ini masih butuh guru Bapak dan Ibu. Kurikulum boleh hebat, kurikulum boleh canggih, tapi letak dasarnya tetap ada pada gurunya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita ke halaman berikutnya. Berbicara masalah karakter, tadi sudah diurai di video. Karakter itu merupakan pembawaan individu yang terlihat dalam aktivitas kesehari-harian. Tapi karakter itu bisa dibentuk melalui sebuah proses yang disebut pembelajaran atau pendidikan. Oleh karena itu, setiap siswa ini berhak mendapatkan pengembangan sehingga dia bisa memiliki kompetensi dan karakter untuk kehidupannya dia. Oleh karena itu kurikulum saat ini titik beratnya adalah pada proses pembelajaran, bukan pada hasil pembelajaran. Kita berikan akses seluas-luasnya guru sebagai pembimbing untuk bisa memberikan kepada siswa potensinya itu berkembang. Baik Bapak dan Ibu, kita kembali ke HP Bapak dan Ibu ya. Yang tidak bisa nanti ikutin saya, tapi saya berharap yang kedua ini bisa pakai HP. Untuk apa? Kita ingin melihat ya, Ibu Bapak itu seperti apa karakternya. Kalau kita bicara karakter siswa, ya tentu kita harus bicara karakter diri kita. Kira-kira Bapak dan Ibu bersedia enggak ya? Kita mengisi sedikit tes kecil untuk melihat karakter kita ini posisinya ada di mana. Kira-kira bersedia enggak ya Bapak dan Ibu? Waktunya tidak lama, paling lama juga 5 menit, paling lama. Tapi kalau aksesnya cepat 2 menit selesai. Saya berharap bersedia. Bagaimana Bapak Ibu? Mana Mbak Nova ditanya? Bersedia, Bu, Pak. Bersedia, Pak. Bersedia ya? Oke. Oke. Kalau bersedia, posisi HP Bapak dan Ibu, kalau masih berada di layar seperti ini, kita tinggal diklik saja huruf S ini yang di atas, karena kita akan masuk ke websitenya hanya1.com. Jadi huruf S ini tinggal diklik, silahkan. Kalau kita klik, dia berada atau masuk ke website ini. Silakan Bapak dan Ibu, saya tunggu. Nah, Pak. Sudah? Yang mana, Oke. Pak? S yang mana, Pak? Tes yang kotak dulu. Intinya Bapak Ibu berada di websitenya hanya1.com. Kalau tadi HP-nya posisinya masih dalam bentuk e-book,
Tidak usah di closing. Di dalam e-book itu kan di atasnya kan ada kedip-kedip, itu huruf S. Nah, tinggal diklik aja atau ditutul pakai jarinya. Ditutul pakai jarinya sehingga akan terbuka website hanya satu.com. Belum Pak, klik apa Pak kalau yang belum sama sekali? Ada huruf S itu yang tulisan hanya satu.com, sebelahnya kan ada huruf S yang kedip-kedip. Ya Pak, sudah Pak. Nah, diklik aja, ditunjuk pakai telunjuk, tempel. Sudah? Oke. Kalau sudah, ini ada menu asesmen ya. Menu paling kiri. Asesmen, terbaca nggak? Bapak dan Ibu terbaca? Asesmen? Baca, baca. Terbaca, Baca, Pak. oke. Kalau sudah baca, tolong dipilih, diklik asesmen. Nah, Sudah, Pak. posisi seperti ini, asesmen. Ya Pak, sudah Pak. Saya berharap mengikuti ya, karena Ibu Bapak nanti akan tahu karakter saya itu di mana gitu, seperti apa. Kalau sudah, geser ke bawah pelan-pelan. Ya. Nah, di situ ada instrumen assessment. Sudah ketemu? Menu Sudah, instrumen Pak. assessment? Sudah? Sudah. Sudah. Kalau sudah, kita pilih yang paling atas, yaitu tes karakter dengan DISK, DIS. Oke? Ya, kalau kita klik, kita pilih, maka kita akan masuk kepada instrumen untuk mencari informasi kepribadian kita. Kalau ini kita tarik ke bawah, nanti ada informasi tipe-tipe apa, ya. Tapi kita ke atas dulu. Bapak Ibu udah ketemu nih tulisannya, yuk coba tes kepribadian bersama Minat Pintar. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Oke. Nah, di situ di bawahnya ada tombol ikuti tes sekarang. Oke? Nah, Pak. silahkan diklik. Jadi kalau kita pilih, diklik. Nah, Bapak dan Ibu akan dihadapkan sebuah monitor ya. Itu ada petunjuknya dibaca. Petunjuknya ini di bawah gambar petunjuk. Geser untuk menentukan urutan pertanyaan yang paling sesuai. Sehingga hingga yang tidak sesuai. Jadi nanti ada 4 pertanyaan, Ibu Bapak tinggal geser-geser. Nanti saya kasih contoh. Kemudian tombol kanan diklik. Ini masih petunjuk. Petunjuk yang kedua, tentukan posisi duduk senyaman mungkin. Nah, silahkan Ibu duduknya nyender boleh. Atau di lantai boleh, terserah Bapak dan Ibu. Kemudian petunjuk berikutnya diklik. Akan ada informasi jawaban pertanyaan dengan jujur. Jujur itu artinya sesuai dengan keadaan Ibu sendiri, keadaan Bapak sendiri. Kemudian kita klik lagi. Terakhir ada tombol mulai sekarang. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Kalau sudah, kita sama-sama ya, kita mulai ya. Silakan klik mulai sekarang. Nah, kalau Ibu Bapak klik, ini ada 4 pernyataan. Ya. Tadi perintahnya suruh milih mana yang sesuai, diletakkan paling atas. Caranya, jarinya tempelkan di kalimat itu. Misalnya nih, ini kan pertanyaannya suka menuntut, penuh semangat, rendah hati, bijaksana. Misalnya saya memilih penuh semangat, maka di penuh semangat kita tekan, kita dorong ke atas.
Sehingga penuh semangat berada di paling tinggi. Hanya sekali aja Bapak dan Ibu. Pilih yang paling sesuai, letakkan di atas. Apakah bisa Bapak dan Ibu? Bisa, Pak, Bisa, bisa. Pak. Bisa. Kalau sudah bisa, geser ke bawah itu ada tulisan selanjutnya. Ini baru soal nomor 1. Jumlah soal ada 12. Ya. Silahkan diselesaikan sampai 12 soal ya. Sudah, Baik, Pak. Pak. Ya, silahkan diselesaikan sampai 12 soal, Pak. Iya, Pak, sudah selesai. Sudah selesai, oke. Kita tunggu yang lain ya. Yang sudah selesai di situ ada tombol hasil. Silahkan ditekan tombol hasil. Nanti saya minta Bapak dan Ibu bisa membacakan untuk kita diskusikan. Wah, Bu Sari sudah selesai nih. Oke, sudah selesai? Oke Eh, ya, kalau sudah selesai kita minta beberapa orang mau men-sharing hasilnya. Oke, siap Pak. Izin. Oke. Oke. Oke, Izin, silakan Mbak Pak. Nova dipandu beberapa orang untuk menyampaikan hasil asesmennya. Oke, siap. Bu Tanti sudah siap sekali nih mau Iya, sharing. Udah open mic. Silakan, Bu. iya. Saya sharing screen atau gimana, Mbak Nova? Tipe karakternya Bu izin. Oh, oke. Hasil tes. Hasilnya saya, Ya. Pak, di sini saya dominance, Pak, influence, DI. Bacain. Oh, kamu adalah seorang yang berpengaruh, kamu suka berada di tengah-tengah orang, dan kamu menikmati menjadi pusat perhatian. Antusias dan optimis adalah ciri khasmu. Apabila kamu mempertahankan kedua hal tersebut, kamu mampu menginspirasi orang lain dan membuat mereka termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya. Itu hasil saya, Pak, dari tes Oke. Bapak. Bu, kira-kira Ya, Pak. isian atau hasil yang terinformasi dari sistem dengan kenyataan Ibu kesehari-harian itu berbeda jauh atau mirip-mirip atau memang sesuai, Bu? Hampir, Pak. Ya, Hampir mirip, Pak. hampir mirip. Ya, Kecenderungannya sesuai ya, Bu? ya, Pak. ya, Pak, Sesuai. sesuai. Oke. Silakan yang lain. Bu Nova bisa dipanggil, saya nggak bisa lihat di layar soalnya nih Ya, Bu Pak. Nova. Ini ada yang sudah raise hand. Pak Ya, Rifki, silakan. Pak Rifki atau Bu Rifki ini izin. Ya, saya Pak Rifki. Silakan Pak Rifki. Ya, kalau saya dominance compliance. Compliance ya. Ya, silakan dibaca Pak. Kamu sangat menikmati tantangan dan hal-hal baru. Cara berpikirmu fleksibel, kamu berusaha untuk terbuka akan segala kemungkinan dan memandang jauh ke depan. Bagimu, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kamu sensitif terhadap suatu persoalan dan memiliki kreativitas dalam menyelesaikannya. Tidak ada yang bisa menghalangimu dalam menyelesaikan permasalahan. Bahkan kamu akan mengusahakan menyelesaikan tugas-tugas penting meski dalam waktu yang memadai. Oke, Pak, itu kan penilaian dari sistem yang baru saja Bapak isi. Iya, Pak. Kira-kira kecenderungannya sesuai atau jauh dari kesesuaian keseharian Bapak yang Kalau itu Pak? menurut Gimana Pak? saya lebih ke DI sih, Pak, dominance sama influence. Di situ D-nya berapa persen Pak? II-nya dominance-nya 68%, compliance-nya 68, influence-nya 60. Berarti antara 60 sama 68 ya? Iya, kalau saya sih kayaknya lebih ke
dominance influence, Pak, daripada compliance. Oke. Jadi ada beberapa hal yang nggak cocok ya. Betul, Pak. Oke. Tapi yang disajikan DC, Pak. agak agak cocok. Agak cocok, Pak. Oke. Boleh Bu Nova satu atau dua orang lagi Bu Nova? Oke, siap. Terima kasih ya Pak Rifki untuk sharingnya. Nah, ini ada yang sharing melalui kolom chat, Pak. Izin saya bacakan ya, Pak ya. Ya, silakan bacakan Bu. Oke, siap. Ini ada sharing dari Ibu Juniati untuk hasilnya SI. Untuk deskripsinya, kamu adalah seorang humanis yang loyal. Kamu mampu menunjukkan rasa simpati, sehingga tak jarang kamu tampil sebagai sosok yang hangat dan penuh pengertian. Banyak Oke. orang berteman denganmu karena kamu adalah pendengar yang baik. Kamu percaya bahwa setiap orang memiliki arti. Itu hasil dari Ibu Juniati, Pak. Bu Yuniati bisa buka open mic-nya nggak Bu ya? Buka mic-nya Bu. Oke, Ibu Juniati. Oke, mungkin tidak memungkinkan kali sinyalnya. Oke, satu lagi Bu Satu Nova. lagi sudah ada yang Karena raise hand ini. Ibu Rahmawati. Ya, saya. Silakan, Bu. Oke, siap. Maaf ya, Bu ya, Pak. ya, silakan Bu. Ayo sebentar. Ini kok jadi hilang sih ya. Saya domain, Pak. Monggo dibaca deskripsinya. Kamu memiliki standar yang tinggi terhadap apapun. Sebagai seorang pelopor, kamu adalah orang yang kompetitif dan suka menjadi seorang pemimpin. Kamu adalah orang yang antusias dan penuh energi. Kamu selalu suka untuk memulai petualangan baru. Itu Pak isinya, Pak. Oke, Ibu guru apa kepala sekolah sekarang? Saya kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah. Nah, berarti Ibu dalam kesehariannya apakah memang di sekolah Ibu membuat sebuah target yang akan dicapai paling tidak dalam kurun 1 tahun? Iya, Pak. Ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, Pak. Oke. Ya. Nah, untuk mencapai target itu caranya bagaimana Bu Ibu menyampaikan kepada guru dan karyawan di sekolah? Dengan cara model ini, Pak, pas setiap minggu kita mengadakan suatu program, kemudian langsung evaluasi, Pak. Oke. Nah, deskripsi yang dari sistem apakah sesuai dengan Ibu pribadi Ibu? Hampir sesuai sih, Pak, hampir sesuai. Hampir sesuai. Jadi menggambarkan bahwa Ibu tipe dominan. Memang ciri khas tipe dominan itu pingin segalanya itu harus baik, perfect. Pingin segalanya itu harus cepat selesai, nggak pingin berlama-lama gitu ya. Iya, Pak. Terkadang Ibu nggak sabar menunggu dikerjakan orang lain, akhirnya Ibu mengerjakan sendiri gitu ya Bu. Kalau bisa dikerjakan sendiri. Kalau bareng-bareng selesainya lama, biasanya kita akan menunggu dulu, Bu, Pak, kesempatan yang lain bekerja. Kalau sudah mulai deadline, baru kalau belum selesai kita yang ngerjain, Pak. Ya artinya kalau ditargetkan katakanlah targetnya 1 minggu, ternyata pada detik-detik 1 minggu atau lewat 1 minggu nggak kelar kan akhirnya Ibu turun tangan juga ya. Iya, iya Pak. Nah, itu memang Pak. karakter dominan begitu Bu. Tapi ya kadang-kadang karakter dominan itu marah-marah juga gitu ya Bu. Iya, Pak. Tapi marah itu nggak negatif loh Bu. Iya. Marah dalam situasi memimpin, dalam kondisi-kondisi tertentu memang diperlukan Bu. Tapi kalau marah setiap hari jangan. Jangan Pak. Marah dalam Ya, arti memberikan kepada teman-teman bahwa kita itu harus serius. Kita itu punya target, kita itu punya tujuan. Kita itu banyak yang harus dikerjakan. Gitu ya Bu? Iya siap Pak. Oke. Nah Bapak dan Ibu yang lain memang waktunya terbatas nggak mungkin dibacakan semua tapi direnungkan sendiri ya. Nah Bapak dan Ibu tes ini memang sekilas ya dan waktunya singkat serta kondisinya juga tidak memungkinkan kita menghadirkan suasana yang nyaman dan sebagainya. Nanti Ibu Bapak bisa ulangi sendiri ya.
mencari tempat yang nyaman, kemudian menjawab tadi 1, 2, 3, 4 pernyataan itu, milih yang benar-benar nanti hasilnya seperti apa. Tesnya silakan, itu gratis, tidak bayar, dan kapan saja bisa Ibu Bapak lakukan. Ini juga penting, Ibu Bapak juga bisa ngetes kepada guru-gurunya, nanti akan ketemu tipe-tipe yang seperti apa. Nah, tes yang DIS ini memang tidak bisa memotret kepribadian secara keseluruhan. Kalau mau yang keseluruhan, itu namanya tesnya disebut talent DNA. Itu nanti ada 40 poin yang harus dipotret, ya. Tapi belum saya tayangkan di sini karena yang talent DNA itu paketnya premium, bukan free. Baik, Bapak dan Ibu. Kita kembali ke materi paparan. Kembali ke layar Zoom, Bapak dan Ibu. Nah, ketika kita sudah bisa melihat diri kita, walaupun hanya sekilas, tapi nampaknya kita perlu merenung. Apakah kita ini memang sudah benar berada di dunia pendidikan? Jangan-jangan kita masih masuk ke kelompok yang tadi saya umpamakan, yaitu guru nyasar, atau guru bayar, atau guru sadar. Saya tidak mengatakan bahwa ibu seperti itu, bapak seperti itu, tapi saya mengajak kalau memang belum posisinya, ya kita mulai berbenah. Kita mulai berbenah, kita diskusikan supaya pekerjaan kita yang sudah bertahun-tahun kita lalui itu menjadi sebuah aktivitas yang tentunya bermanfaat. Kita tidak sekedar mencari cuan, tapi kita juga mencari amal kebaikan. Karena sesungguhnya ketika kita mengajarkan kebaikan, kebaikan itu akan terus kita tunai. Bapak dan Ibu, gambar yang sebelah kanan atau paparan saya sebelah kanan, begitu pentingnya sebuah karakter, saya meletakkan lingkaran karakter itu di paling depan. Ya, setelah karakter itu ada kompetensi. Baru yang paling akhir adalah literasi. Mengapa saya katakan karakter itu saya letakkan paling depan? Karena itulah yang akan dilihat oleh masyarakat, anak-anak kita itu karakternya seperti apa. Mohon maaf, belakangan ini kasus pelajar luar biasa. Ketika masyarakat melihat, katakanlah pelaku tawuran, ada yang meninggal. Ketika sudah diketahui siapa pelakunya, sebut saja misalnya SMA X, masyarakat nanti akan melihat, oh begitu ya, produk dari SMA X. Masyarakat tentu akan sinis. Tapi ketika yang dijumpai adalah anak-anak berprestasi, anak-anak berperilaku baik, katakanlah itu dari SMP Y, maka masyarakat akan menganggap, oh hebat ya SMP Y mampu menghasilkan lulusan seperti itu. Jadi ini semua tergantung bagaimana kita merancang sebuah produk, sebuah output dari anak-anak kita. Sebagaimana yang tadi digambarkan, botol ini mau kita isi apa? Botol ini mau punya nilai jual seberapa? Ini tergantung dari Bapak dan Ibu. Memang karakter saja tidak cukup, harus ada kompetensinya. Nah, kompetensi tentu sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilalui oleh anak-anak kita. Namun dalam abad ke-21 ini, kompetensi yang sudah digaung-gaungkan, rumusnya adalah 4K. Atau kalau bahasa Inggris itu 4C. Yang pertama, kritis. Jadi anak-anak kita harus bisa berpikir kritis. Tentu gurunya juga harus berpikir kritis. Berpikir kritis bukan tukang protes. Kalau tukang protes berbeda sama berpikir kritis.
Berpikir kritis itu artinya sebelum dia menyampaikan sesuatu, sebelum dia berbuat sesuatu, dia sudah menelaah dulu, mencari fakta, mencari referensi, kemudian dia menyimpulkan. Itu namanya berpikir kritis. Yang kedua, kompetensi tentu harus kreatif. Sekarang kalau kita tidak kreatif, apapun tidak akan menjadi sebuah yang bisa kita harapkan. Kita mau jualan, mau dagang. Kalau kita tidak kreatif, kalah sama orang lain. Jadi guru juga gitu. Guru kalau kita nggak kreatif, guru itu akan hilang nanti. Ya, sekarang sudah zaman teknologi. Apalagi yang sekarang paling rame kita sebut AI, ya, Artificial Intelligence. Itu luar biasa Bapak dan Ibu. Yang berikutnya tentu komunikatif. Kita harus bisa berkomunikasi baik ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Artinya segala arah. Apalagi kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah harus bisa menempatkan dirinya. Kapan kita menjadi seseorang yang memang harus memberikan sesuatu kepada siswa, kapan kita harus berkolaborasi. Nah, ini kolaborasi penting ya. Sekarang itu harus kolaborasi. Hari ini lembaga kursus dan pelatihan hidup cerdas dan bahagia berkolaborasi dengan GCI. Nah, baru Bapak dan Ibu untuk melengkapi perilaku ini ada literasi. Nah, literasi ini sekarang menyedihkan ya. Kita tidak hanya pintar membaca, menulis, dan berhitung, yang disebut calistung. Tapi kita juga harus mengetahui budaya. Kita juga harus paham tentang keuangan. Dan kita juga harus menguasai teknologi. Nah, ini 4 komponen dasar ini, bagaimana di sekolah siswa ini bisa mendapatkan itu. Nah, tantangan guru dan kepala sekolah yang tadi disebut kompetensi, ini kita tulis dalam bentuk 4C, penjelasan. Kalau kita sudah menyadari bahwa inilah yang dibutuhkan saat ini, maka akan tercipta sebuah sekolah yang pertama menjadi wadah yang inklusif bagi siapapun yang dapat membantu anak dalam mengembangkan potensi dirinya. Anak punya banyak potensi. Tentu setiap potensi seyogyanya bisa berkembang. Sekolah pasti akan bisa menyenangkan kalau semua komponen yang ada di sekolah itu bisa paham terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Sekolah bisa efektif baik dari sisi waktu maupun biaya. Biaya sudah dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, maupun yang dari masyarakat. Ini harus bisa didaya gunakan. Terakhir, tentunya sekolah harus memenuhi standar nasional pendidikan. Kenapa? Karena kita akan bicara mutu pendidikan di area global. Indonesia masih berada di urutan yang belum bisa menjadi urutan teratas. Nah, tantangannya bagaimana Bapak dan Ibu? Tantangan yang paling menurut saya adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja. Tentu Bapak dan Ibu, termasuk saya, berada di dunia pendidikan itu bukan 1 atau 2 tahun. Itu bertahun-tahun. Proses perubahan kurikulum sudah banyak kita lalui. Tetapi apakah pola pikir kita sudah bisa menuju kepada perubahan sesuai dengan kemajuan zaman? Ini tentu tergantung Bapak dan Ibu. Maksud sesuai dengan perubahan zaman bukan berarti kita mengikuti 100% apa yang ada di kondisi saat ini. Tetapi kita harus berpikir nilai-nilai apa yang tetap harus ada. Modernisasi boleh, tetapi karakter budaya, nilai-nilai keluhuran
tetap kita jaga. Budaya kerja, bagaimana kita bekerja? Apakah kita bekerja itu hanya sekedar mencari uang? Apakah hanya sekedar menjalankan tugas? Atau kita terpanggil bertanggung jawab sehingga siswa merasa nyaman berada di sekolah? Nah, Bapak dan Ibu, mengapa kita harus berubah baik pola pikir maupun budaya? Karena kita ingin menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Siswa kalau sudah merasa senang di kelas, insya Allah dia cerdas. Tapi kalau di kelas saja tidak nyaman, jauh dari kecerdasan yang ada. Oleh karena itu, area 8 potensi siswa harus bisa kita kembangkan. Memang tidak semua 8-8-nya ini menonjol. Pasti ada salah satu yang menonjol. Oleh karena itu biarkan siswa nanti akan punya bakat, punya passion yang mana sekolah, guru, termasuk semua pemerhati pendidikan memberikan fasilitas tentang hal itu. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu. Mbak Nova ini jam berapa ya selesainya Mbak Nova ya? Izin Pak, kita selesai di jam 11. Waktu kita masih ada 23 menit lagi. Oke, diingetin ya Mbak Nova ya. Iya Pak. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi perubahan pola pikir ini sangat dibutuhkan. Kita jangan berada di kondisi nyaman. Kita jangan berada selalu di kondisi, itu sudah biasa. Saya mau mengerjakan yang mudah saja, jangan. Tapi kita harus berubah sampai kondisi yang diinginkan. Yang diinginkan itu apa? Harus ada inovatif. Mohon maaf, sekolah ini makin lama juga makin bersaing. Era globalisasi sudah masuk. Banyak sekolah-sekolah internasional berdiri di lingkungan kita. Nah, kita harus inovatif supaya sekolah Bapak dan Ibu tetap eksis. Kondisi sekarang kita harus bisa melayani dengan cepat, dengan murah, dengan mudah. Ya. Janganlah kita membuat sesuatu itu bertele-tele. Kemudian tentunya kualitas tetap kita jamin. Oleh karena itu kita harus bisa berpola pikir di luar kotak, out of the box. Artinya apa ya? Kita yang biasa-biasa itu harus diubah menjadi luar biasa. Memang ini membutuhkan keberanian. Tadi Ibu Kepala Sekolah sudah membuat sebuah program. Harus berani. Programnya setiap tahun tolong dikoreksi. Jangan itu-itu aja. Setiap tahun harus ada program-program yang memang lebih baik. Kemudian melawan keraguan. Keraguan itu adalah modal yang paling mendasar yang selalu mengganggu semua aktivitas kita. Kita ingin membuat video misalnya. Kita beranggapan ragu-ragu, apakah saya bisa? Apakah video saya nanti ditonton orang? Apakah video saya ini nanti dikritik orang? Nah, keraguan itu Ibu buang dengan sebuah keyakinan bahwa saya bisa. Terus terang aja Bapak dan Ibu, saya membuat video, membuat e-book, membuat website, itu saya kerjakan sendiri. Saya juga tidak kursus, saya belajar sendiri. Tapi saya punya keyakinan saya bisa. Rumus saya sederhana, orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Nah, itu rumus saya begitu, ya. Nah, dengan seperti ini, ya tentu hasil yang diharapkan pasti luar biasa. Tadi Bu Bapak, walaupun ada yang terganggu sinyal, sudah bisa membuka e-book yang saya kirim atau yang saya taruh di website saya. Maka dari itu saya mendorong kepada Bapak dan Ibu, mulailah membuat e-book untuk modul pembelajaran kepada anak-anak. Anak-anak jadi lebih senang, ibu bapak lebih kreatif, anak-anak nggak perlu ke sekolah itu membawa buku yang begitu berat. Tapi cukuplah bermodal HP. Saya yakin setelah COVID-19 berlalu, anak-anak itu sudah punya HP Android. Apalagi yang di kota-kota. Karena dulu waktu COVID, pembelajaran jarak jauh, itu modal utamanya adalah HP. Nah, kalau nanti dia anak sudah
ada HP, sekali-kali anak belajar pakai HP-nya sendiri. Nggak apa-apa, ini untuk variasi. Oleh karena itu, ketika kita bisa mengubah sesuatu menjadi yang biasa menjadi luar biasa, tantangan berikutnya kita itu mau bertahan. Kalau bersaing, inovasi pasti dibutuhkan. Kemudian kita juga pasti mencari cara-cara baru seperti apa. Nah, di sebelah kiri ini ada video yang kedua. Kalau video yang pertama tadi tentang inspirasi botol, itu untuk menggugah, untuk mencari, untuk mempelajari seperti apa diri seseorang. Video yang kedua ini, inspirasi pohon sebagai sebuah filosofi kehidupan berorganisasi. Ini kita bicara peran kita itu untuk organisasi itu seperti apa. Integritasnya seperti apa. Nanti sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan harus bagaimana. Semua ini ada di dalam video yang kedua. Nah, pertanyaan saya, video yang kedua ini mau diputar sendiri-sendiri lewat HP atau diputar dalam layar Zoom? Bapak Ibu? Di layar Zoom aja kali Pak ya. Maaf ya Pak. Layar Zoom. Layar Zoom aja. Betul, Pak. Ya nggak apa-apa, layar Zoom nanti Ibu Bapak bisa akses sendiri, kan ini kan ada di YouTube ya. Nah, video ini karena kita bicara organisasi, durasinya memang agak panjang. Karena kita harus mengurai setiap lini dari sebuah unit kerja ataupun sebuah organisasi. Kita coba putar ya Mbak Nova ya. Iya, Pak. Yang bisa pakai HP silakan pakai HP. Assalamualaikum warahmatullahi Suara masuk Mbak Nova? wabarakatuh. Selamat berjumpa Pak, kembali masuk. di channel Hidup Oke. Cerdas dan Bahagia. Pada video kali ini akan dibahas tentang inspirasi pohon sebagai sebuah filosofi kehidupan berorganisasi. Pohon mempunyai peran yang sangat penting bagi makhluk hidup. Pohon menghasilkan oksigen yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain yang membutuhkan oksigen. Dengan adanya pepohonan, lingkungan menjadi rindang, sejuk, dan nyaman, serta menambah indahnya pemandangan. Secara umum, struktur pohon terdiri dari beberapa bagian, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Setiap bagian pohon mempunyai fungsi masing-masing, namun tetap menjadi satu kesatuan yang kompak. Akar adalah bagian pohon yang paling di bawah, biasanya terletak di permukaan maupun di dalam tanah. Fungsi utama akar antara lain untuk menyerap air dan zat hara atau mineral, menyimpan cadangan makanan, dan menunjang berdirinya pohon. Batang merupakan bagian pohon yang berada di atas tanah. Batang pohon terdiri dari batang utama, cabang, dan ranting. Fungsi batang antara lain sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, dan menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh pohon. Fungsi batang lainnya adalah sebagai penopang atau penyangga bagian daun, bunga, dan buah sehingga pohon bisa berdiri tegak. Daun merupakan organ penting bagi pohon dalam melangsungkan hidupnya. Fungsi utama daun adalah sebagai tempat untuk berfotosintesis. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai alat pernapasan pohon dan tempat terjadinya penguapan. Bunga merupakan tempat terjadinya perkembangbiakan secara generatif pada pohon. Fungsi bunga, yaitu tempat terjadinya penyerbukan, sebagai alat perkembangbiakan, sebagai tempat bertemunya sel kelamin jantan dan betina, sebagai penghasil biji dan sebagai perhiasan yang membuat pohon menjadi cantik dan indah. Buah merupakan cadangan makanan yang dihasilkan oleh sebuah pohon yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup lain. Fungsi buah, yaitu untuk melindungi biji, membantu dalam penyebaran biji-bijian sebagai penyedia cadangan makanan ketika melakukan perkecambahan, dan sumber makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Dari fenomena sebuah pohon,
kita bisa mengambil pelajaran sebagai berikut. 1. Jika memperhatikan letak akar yang sebagian besar berada di dalam tanah, tentu saja kita tidak bisa melihat kinerjanya. Namun akar bukanlah pemalas dan penakut yang hanya diam di dalam tanah. Walaupun tidak terlihat, akar akan terus bekerja secara maksimal, karena akar sadar bahwa dirinya mempunyai fungsi yang vital bagi kehidupan sebuah pohon. Jika akar lemah atau rapuh, maka pohon akan tumbang. Begitulah sikap akar, ia tetap bekerja walaupun tidak ada yang melihat, menilai maupun memujinya. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa dalam kehidupan berorganisasi, sangat diperlukan orang-orang yang mempunyai karakter seperti akar. Jika Anda menjadi anggota dari sebuah organisasi, maka kerjakanlah tugas-tugasmu sebaik mungkin. Tetaplah memperlihatkan etos kerja yang tinggi, walaupun tidak dilihat oleh orang lain maupun oleh atasanmu. Tidak perlu merasa risau atau kecewa jika pekerjaanmu tidak ditampilkan. Organisasi itu ibarat sebuah pohon. Jika pohon itu kokoh karena akarnya yang kuat, maka kokohnya organisasi tergantung dari seberapa hebat kinerja orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Kesuksesan organisasi adalah tanggung jawab bersama dari semua anggotanya. 2. Batang merupakan bagian pohon yang berfungsi sebagai penopang tegaknya pohon. Tanpa adanya batang, maka tanaman tidak akan disebut sebagai pohon, melainkan sebagai tumbuhan semak belukar yang bentuknya semrawut. Runtuhnya sebuah pohon dapat disebabkan karena rusaknya batang. Mencermati fungsi batang dalam sebuah pohon, mengajarkan kepada kita bahwa dalam sebuah organisasi yang sehat, dibutuhkan penopang yang kuat untuk mendukung pelaksanaan aktivitas. Penopang organisasi yang dimaksud adalah para pengurus organisasi. Setiap pengurus organisasi sebaiknya harus paham dengan peran dan tanggung jawab yang diembannya. Komitmen memajukan organisasi merupakan sebuah keinginan yang harus dimiliki oleh para pengurus organisasi. Sebuah organisasi tidak akan mungkin berkembang menjadi lebih baik jika tidak didukung oleh para pengurusnya. Tidak. Daun merupakan bagian teratas dari sebuah pohon. Daun menjadi mahkota bagi sebuah pohon karena mampu membuat kesejukan dengan kerindangannya. Fungsi utama dari sebuah daun adalah menangkap sinar matahari dan karbon dioksida sebagai sumber utama pertumbuhan pohon selain air. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai pelindung bagian bawah pohon dan tanah di sekitarnya dari gangguan luar seperti panas, hujan, dan badai. Daun dapat menyerap berbagai macam gas, termasuk gas beracun. Jadi daun memiliki karakter pelindung, peneduh, dan merubah hal yang berbahaya menjadi hal bermanfaat. Mencermati karakter daun mengajarkan kepada kita agar kita juga menjadi orang yang berkarakter baik dan bijak. Orang yang berkarakter ini sangat dibutuhkan untuk memimpin sebuah organisasi. Pemimpin mempunyai peran pelindung saat anggotanya memiliki masalah. Pemimpin menjadi peneduh dikala anggotanya sedang mengalami berbagai macam tekanan. Dinamika organisasi seringkali menimbulkan gesekan antara anggota maupun pengurusnya. Tak jarang juga masalah itu muncul dari pihak eksternal. Pada situasi seperti ini, maka seorang pemimpin hadir untuk memberikan solusi bagi mereka. Pemimpin senantiasa memberikan kesegaran dan juga semangat manakala gairah kerja anggotanya menurun. Jika kita sebagai pemimpin telah memberikan perlindungan, solusi, kesejukan, kesegaran, semangat, dan lainnya, insya Allah organisasi akan mencapai target sesuai visi dan misinya. Tidak hanya itu, para anggota dan masyarakat pun akan merasakan manfaatnya. 4. Bunga merupakan bagian dari pohon yang umumnya berpenampilan indah dan mengeluarkan aroma wangi. Keindahan dan aroma bunga dapat memberikan kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan. Bunga tidak bersaing satu sama lain, mereka hanya berusaha untuk mekar dengan indahnya sendiri. Fenomena ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap individu harus selalu berusaha meningkatkan kompetensinya dan menghindari persaingan yang tidak sehat dalam organisasi. Di setiap organisasi, pastinya ada persaingan, mulai dari antar individu hingga antar divisi. Kebanyakan persaingan tersebut tidak sehat, sehingga berpengaruh pada produktivitas dan soliditas organisasi. Persaingan yang tidak sehat, jika tidak segera diselesaikan,
akan memperburuk suasana kerja dan ketahanan organisasi. 5. Buah adalah hasil reproduksi dari bunga. Buah seringkali memiliki nilai ekonomi, baik sebagai bahan pangan maupun bahan baku industri, karena di dalam buah tersimpan berbagai macam produk metabolisme, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan alkaloid. Buah mengajarkan kita untuk bersabar, karena buah membutuhkan waktu untuk mencapai kematangan, agar dapat dikonsumsi oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Demikian juga, sebuah organisasi pasti membutuhkan waktu dan proses untuk mencapai kesuksesan. Dalam membangun organisasi, fokus kita seringkali tertuju pada pencapaian target dan pertumbuhan finansial. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah berikut, yaitu membangun hubungan yang kuat dengan stakeholder, menciptakan lingkungan organisasi yang mendukung kesejahteraan mental dan emosional, mendorong kolaborasi dan inovasi, meningkatkan produktivitas dan kinerja, serta mengurangi tingkat perselisihan. Dari seluruh penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa jika organisasi diibaratkan sebagai sebuah pohon, maka lihatlah peran Anda. Jika Anda menjadi akar, jadilah akar yang kuat. Jika Anda menjadi batang, jadilah batang yang kokoh. Jika Anda menjadi daun, jadilah daun yang rimbun. Jika Anda menjadi bunga, jadilah bunga yang harum. Dan jika Anda menjadi buah, jadilah buah yang enak dimakan. Bila seluruh komponen organisasi menyadari peranannya dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, insya Allah organisasi itu akan sukses dan seluruh stakeholdernya akan bahagia. Semoga video ini bermanfaat. Salam cerdas dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak, mohon izin, waktunya 7 menit lagi. Mungkin kita bisa Ya, lanjut ke sesi diskusi ya Pak, izin. oke, pas ini. Jadi video ini selesai, itu sebenarnya materi ditutup di video ini. Jadi Bapak dan Ibu, kalau mencermati video ini, tadi kesimpulan akhirnya saja yang saya bacakan karena waktunya nggak memungkinkan. Jadi kalau organisasi ini diibaratkan sebagai sebuah pohon, jadi kalau kita bekerja sih, ya tirulah tadi karakter-karakter. Karakter akar tadi bekerja tanpa pamrih, tidak nggak perlu dilihat, tapi dia yakin dia harus bekerja pohonnya rubuh. Jadi kalau jadi akar, jadilah akar yang kuat. Batang tadi sudah diurai. Kalau kita ingin jadi batang, ya jadilah batang yang kokoh. Daun tadi juga udah diurai. Kalau kita jadi daun, jadilah daun yang rimbun. Kalau kita jadi bunga, jadilah bunga yang harum. Kalau jadi buah, jadilah buah yang enak. Jadi siswa kita itu targetnya sama dengan buah. Bagaimana buah ini bisa disenangi orang, bisa diidam-idamkan. Kalau pohon ini bagus, orang akan menanti buahnya. Jadi kalau sekolah Bapak dan Ibu bagus, masyarakat juga akan senang. Itulah gambaran organisasi kita. Tergantung kita mau berperan atau tidak. Saat ini tidak lagi zamannya menunggu. Tapi kita harus tampil, kita harus mau menunjukkan diri bahwa kita bisa. Nah, kira-kira itu Mbak Nova, karena waktunya juga semakin dekat. Nah, kemudian ini sekilas, kalau Bapak Ibu sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, ya, ini ada keterampilan dasar Ibu pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu harus bisa mendiagnosis anggota kita, mau guru, mau karyawan. Ternyata berdasarkan pengalaman yang saya sudah pelajari, ya, saya sudah 32 tahun bekerja di pemerintahan. Jadi kalau kita pelajari, itu ada 4 kelompok orang ternyata. Ada orang yang kompetensinya rendah, komitmennya tinggi. Jadi pegawai kita ini di sekolah ada yang memang kompetensinya rendah. Mungkin pengetahuannya rendah, keterampilannya rendah. Tapi dia komitmennya tinggi. Kalau diajak kerja, dia siap.
Kalau diajak dia membuat sesuatu, dia juga mau. Nah, tipe yang seperti ini, maka ibu bapak sebagai kepala sekolah atau calon kepala sekolah atau yang ingin jadi kepala sekolah, maka mengambil keterampilan memimpinnya adalah pengarah. Pengarah itu artinya memberi petunjuk, memberi rambu-rambu. Nah, ketika orang yang kompetensinya rendah diberi petunjuk, diarahkan, dia juga akan bisa. Kelompok yang berikutnya kompetensinya rendah, komitmennya rendah. Nah, ini penyakit. Ada memang di setiap unit itu orang yang sudah malas, tapi dia juga ogah untuk ikut berjuang dari teman-temannya. Nah, kalau ketemu orang yang seperti ini, ibu bapak ambil kepemimpinan pembina. Pembina ini tegas. Jadi tinggal dua pilihan. Kalau memang dia bagus, kita kasih reward. Kalau memang dia tidak bagus, kita kasih hukuman. Ya. Yang ketiga, ada orang potensinya tinggi, tapi komitmennya rendah. Mungkin orang ini pinter, mungkin orang ini sanggup menyelesaikan pekerjaan yang sulit. Tapi komitmen dia beranggapan ngapain saya harus berjungkir balik. Toh ini kan bukan sekolah saya. Toh yang saya ajar bukan anak saya. Nah yang model kayak gini itu kepemimpinannya yang cocok adalah pendukung. Jadi dia didekati, kompetensinya dia dukung supaya dia berubah. Nah, yang terakhir kompetensinya tinggi, komitmennya tinggi. Wah, ini luar biasa. Ini pegawai yang kita idam-idamkan. Kalau sudah begini, kepemimpinannya adalah delegatif. Kita kasih tugas saja dia. Semua akan beres. Nah, kalau ibu bapak sudah tahu seperti ini, tinggal nanti terakhir kita kembangkan kinerjanya. Tahun ini kita mau apa, tahun depan mau apa, tahun depannya mau apa. Sehingga visinya sudah bisa diterawang. Ini tercapai atau tidak. Nah, kira-kira gitu Bapak dan Ibu, tentunya tugas pemimpin ya harus bisa ya. Memimpin harus bisa membawa anak buahnya ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Itu barangkali Mbak Nova yang bisa saya sampaikan. Kalau ada waktu untuk tanya jawab, monggo. Silakan Baik, Mbak Nova. baik. Terima kasih Pak Slamet. Boleh Bapak Ibu berikan reaction tepuk tangannya untuk Pak Slamet yang sudah sharing hari ini bersama kita. Em, Waktunya tinggal 2 menit lagi Bapak Ibu. Mungkin saya persilakan untuk Bapak Ibu satu orang yang ingin diskusi atau bertanya kepada Pak Slamet. Boleh langsung open mic-nya. Oke, sepertinya pemaparan dari Pak Slamet cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Lalu tadi kita juga diajak untuk interaksi, untuk mengetahui karakter kita seperti apa. Nah mungkin untuk Bapak Ibunya yang tadi belum sempat untuk mengikuti tesnya, nanti Bapak Ibu bisa langsung ke platformnya ya Bapak Ibu izin. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada yang ingin bertanya atau sharing, Pak Slamet izin sebelum saya tutup mungkin ada Belum, closing belum. statement Nanti terlebih nanti dahulu. juga aku mau closing. Aku kan belum closing. Siap, dipersilakan Pak. Nggak ada yang ditanya ya. Iya, tidak ada Pak, cukup. Oke. Sebelum saya tutup ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama eh, nanti link dari paparan saya kirim ke Mas Adam ya. Betul Pak, Ya Mbak Nova. betul Pak. Nah, saya kirim ke Mas Adam. Nanti Mas Adam bisa di WA ke peserta ya. Siap. Karena saya di sini layar saya nggak bisa ngapa-ngapa nih Mbak. Ada problem. Yang kedua, Bapak dan Ibu, untuk menyaksikan video-video inspirasi, nanti buka saja channel YouTube Cerdas Hidup dan Bahagia. Itu banyak sekali inspirasi. Ada inspirasi kupu-kupu, inspirasi lebah, inspirasi hujan, inspirasi air terjun, dan seterusnya. Silahkan. Itu videonya juga bagus kalau Bapak Ibu mau ngajar
buat tayangan pertama kepada para siswa. Yang berikutnya, Ibu Bapak, itu di web hanya1.com, itu juga Bapak Ibu bisa akses banyak sekali informasi-informasi, ada video pembelajaran dan seterusnya. Yang terakhir, tentunya saya mohon maaf manakala tadi ada gangguan baik sinyal maupun paparan yang memang tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena ini menjadi salah satu kelemahan kalau kita menggunakan Zoom, memang problemnya sangat banyak. Namun kita semua berharap pertemuan ini harus bisa membawa manfaat. Seperti moto saya, hidup itu baru berguna apabila bisa membawa manfaat bagi orang lain. Terakhir, tolong yang bisa masuk ke YouTube tentu bisa diapresiasi dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Gitu kira-kira Mbak Nova. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Slamet. Bapak Ibu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelnya Pak Slamet dan juga channel Generasi Riset Indonesia di YouTube. Dan Bapak Ibu nih yang melalui YouTube yang belum bisa untuk mengisi link presensi, nanti link presensinya akan dibantu oleh admin dikirimkan melalui grup WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Dan untuk Bapak Ibu yang hadir di Zoom, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah dikirimkan oleh kooperator ada di kolom chat.